Aduh, deg-degan ya mau wawancarai Fasda Noto ini. Aduh, harusnya saya yang deg-degan ini malahan. Ya, ini yang pertama ya Mbak Umi. Ya, Bagaimana cara meningkatkan semangat dan motivasi siswa saat proses pembelajaran gitu. Jadi kan kadang siswa kurang semangat ya Mbak dalam pembelajaran. betul. Nah, Betul itu sekali Bu kiat-kiatnya Ita. itu bagaimana gitu Mbak? Baik Bu Ita, akan saya jawab. Nggih. Semoga nanti jawabannya bisa membantu Bu Ita ya. Amin. Kalau ya, iya. Kalau berdasarkan pengalaman, eh, Mm-mm. yang pertama mungkin di awal pembelajaran itu agar siswa itu semangat. Iya, Pertama itu harus menyampaikan tujuan pembelajarannya dulu. iya, betul. Dari situ kan siswa, oh saya harus bisa ini kan termotivasi dari Oh iya. uh, apa yang kita sampaikan berkaitan Mm-mm. dengan tujuan pembelajaran yang akan dilaksanakan hari itu kepada Mm-mm. siswa, mereka Mm-mm. menjadi punya motivasi. Oh saya memang harus bisa ini Oh gitu. iya. Kemudian ketika pembelajaran, proses di dalam pembelajaran, pastinya sebenarnya intinya ini di RPP ya. Iya. Uh, harus uh, RPP-nya itu harus yang menyenangkan, yang Iya. aktif, yang mengaktifkan siswa, kayak gitu Iya. kan. Yang mikir Jadi ya, anak Mbak? yang mikir betul Oh iya, sekali. Kalau di betul. Tanoto itu yang mikir, Iya, sehingga betul. anak itu nggak monoton dia mendengarkan kita. Mm-mm. Kita guru kan sekarang sudah beralih fungsi dari Mm-mm. uh, apa ya namanya ya satu-satunya artis ibaratnya di dalam kelas Iya, yang harus betul. didengar itu kita sekarang bukan seperti itu tapi pembelajaran itu berpusat kepada siswa jadi kita Mm. hanya sebagai fasilitator. Iya. Selain itu, kalau Mm-mm. anak sudah pembelajarannya aktif, mikir, Mm-mm. menyenangkan, suasana Mm-mm. di dalam kelasnya itu juga menyenangkan, Mm. insya Allah anak akan semangat. Iya. Juga jangan lupa juga ketika mereka melakukan sesuatu, kita harus memberikan reward lah, Iya, betul. pujian, Iya. atau ketika mereka melakukan sesuatu yang uh, kurang sesuai dengan prosedur, kita beri Mm-mm. masukan atau kira-kira kurang apa namanya ya, pas. Nah, kita beri masukan. Insya Allah anak akan tambah bersemangat. Mm-mm. Dan jangan lupa hasil dari pembelajaran yang dilakukan di dalam kelas itu dinilai, Oh diberi iya, penilaian. betul. Kalau tidak diberi nilai, anak-anak kan biasanya pasti ya buat apa nggak Iya. dinilai kayak gitu kan jadi Uh-uh. semangat ya Iya, kita betul. seperti itu mungkin dan juga di dalam kelas ya Mm. diciptakan seperti kayak persaingan dan kerjasama lah Oh iya. contohnya misalnya ada kuis Oh gitu iya. ya Uh-uh. metodenya bisa kuis seperti itu Uh-uh. anak-anak insya Allah bersemangat Mm-mm. gitu Bu Ita mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Iya. Kalau insya Allah kalau sesuai dengan apa ya yang Pranoto itu mikir RPP-nya insya Allah anak-anak termotivasi untuk belajar. Iya. Berarti memang dari yang pertama itu memang dari gurunya sendiri ya, harus merancang Iya RPP yang betul, sedemikian rupa gitu betul, ya. Uh-uh. betul sekali. Iya. Iya. Oke, terima kasih Mbak Umi untuk pertanyaan yang pertama. Bagus sekali. Ini masukan-masukannya, tips dan triknya. Hmm, Kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Bagaimana cara Oke, meningkatkan literasi membaca dan menulis siswa ya? Ini PR yang sangat-sangat besar bagi berat. guru. Iya, Iya ini besar dan berat tips-tipsnya ya. apa ini Mbak Umi? Eh, ini sebenarnya ya apa namanya ya semua semua guru sudah tahu lah ya itu Iya, PR berat bagi kita. iya betul. Tidak hanya ya tidak hanya siswanya kan yang Iya, literasinya itu kurang. mm-mm, betul. Kita aja sebagai guru terkadang juga mengalaminya. Mm-mm, Tidak berbeda dengan siswa karena mungkin mm-mm, kalau yang saya dengar kemarin
budaya kita orang Jawa khususnya itu budayanya katanya mendengar dan melihat. Jadi Iya. visual sama audio kayak gitu ya. Ya Jadi betul. iya. Jadi kalau suruh baca itu susah kayak Iya gitu. Pengennya betul. informasinya langsung yang didengar, males baca. Nah, untuk meningkatkan itu mungkin salah satunya di dalam kelas satu itu membuat pojok baca. Oh iya betul. Nah, sesuai dengan Kanoto yang Iya, sedang digalakan itu yang yaitu pojok sudah baca. dikerjakan kemarin. Iya, Ya. yang sudah dikerjakan. Uh, Kita sudah kan? sudah tinggal videonya yang belum itu Ibu. Iya. Pojok baca dan jangan lupa pojok baca difungsikan juga mungkin Ya. dengan adanya program 10 menit sebelum pelajaran membaca gitu. Betul. Kalau di apa namanya sekarang kan zamannya apa ya nggak membacanya jangan hanya buku bacaan tapi mungkin literasi baca Al-Qur'annya juga dijalankan juga. Oh Dalam iya. setiap hari iya satu surat lah katakan seperti itu kan Iya. lumayan. Nah, tidak hanya apa ya kalau di SD mungkin juga kan nggak ya meskipun SD negeri kayak gitu kan hampir keseluruhan juga Muslim juga kan. Iya betul. Tidak ada yang itu bisa dijalankan seperti itu. Kemudian Iya. kalau yang terbaru ini yang informasi yang saya dapatkan itu dan mudah-mudahan bisa dilaksanakan itu untuk meningkatkan minat baca dan literasi baca dan menulis siswa itu salah Iya. satunya berlatih problem solving loh. Contohnya dengan menempelkan kayak misalnya di tempat sampah, katakan di samping tempat sampah, tulis jika madrasah ini memiliki 100 orang anak, itu siswa, dan satu siswa itu makan jajan dengan bungkus plastik, maka berapakah plastik dalam satu hari yang ada yang berserakan jika tidak ditempatkan di tempat sampah gitu. Oh iya, berarti memang mengajak anak aktif dan memecahkan masalahnya ya Mbak? Iya betul. Di keran Iya. mungkin juga bisa. Jika tidak menutup keran dengan baik, dalam satu sekolahan ada sekian anak, maka berapa debit air yang keluar dalam satu hari. Betul. Gitu. Iya. Itu kan juga literasi kan, literasi Iya, malah betul. sudah. Oh iya. Itu. Ini juga bagus ya Mbak untuk dikaitkan dengan keseharian ya. Iya. Jadi anak lebih mudah dan lebih paham ya. Jadi anak terbiasa memecahkan masalah kayak gitu loh. Oh iya. Kan ini sudah tingkat tinggi ya kalau dalam membaca itu membaca pemahaman, ini sudah membaca pemahaman dengan pemahaman. Kayak gitu. Itu anak diajak seperti itu. Kalau setiap hari melihat itu kan sudah pasti masuk lah ya, tertanam di dalam ingatannya kayak gitu. Itu mungkin terus bisa dengan program di kelasnya atau di sekolah itu dengan kalau menulis bisa dengan lomba menulis bercerita atau menulis puisi. Itu bisa seperti itu. Oh iya. Terus di dalam kelas juga jangan lupa ditempelkan quote-quote mungkin biar anak-anak juga terbiasa membaca. Jadi semakin literasinya semakin baik lagi. Atau di sekolah juga ada kayak simbol-simbol loh. Kalau ke kamar mandi ada tanda panah kemana kayak gitu. Dan seterusnya. Setiap tempat itu ada tandanya. Oh iya, jadi memang anak-anak itu berlatih memecahkan masalah gitu ya Mbak? Iya. Iya. Jadi setiap sub sekolahan dimanfaatkan untuk literasi. Tempat belajar ya. Tempat belajar. Iya.
Ya, jadi Mungkin itu memang, Bu Ita. iya, jadi memang harus terbiasa ya Mbak Umi. Ya Harus lingkungan belajar dilatih. kita harus Betul. mendukung kayak gitu. Jadi literasinya insya Allah ya kemampuannya meningkat. Oke, terima kasih Mbak Umi untuk jawabannya. Bagus sekali. Ini kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga, yaitu bagaimana melatih siswa yang kesulitan menyelesaikan soal cerita pengurangan dan penjumlahan. Karena ini kelas rendah ya Mbak Umi. Jadi kan memang kadang anak masih kesulitan. Nah, itu bagaimana caranya memecahkan masalah soal cerita di kelas rendah seperti itu. Oh iya, bisa diulangi Bu Ita tadi di saya itu nggak jelas suaranya Oh, Bu Ita nggak. Ya, oh iya. oke. Mungkin sinyalnya kayak itu ya Mbak Umi. Iya. Saya ulangi lagi ya. Yang ketiga yaitu Oke. bagaimana cara melatih siswa yang kesulitan menyelesaikan soal cerita pengurangan dan penjumlahan. Jadi kan kalau kelas rendah itu untuk pemahaman soal cerita itu kan masih kurang. Nah, ini bagaimana Betul. dan tipsnya untuk membimbing anak menyelesaikan soal cerita gitu Mbak Umi. Di kelas rendah Oke. terutama. Pas awal. Ini berarti maksudnya kesulitan secara umum, keseluruhan atau anak yang tertentu yang sulit. Jadi Kayaknya keseluruhan Mbak Umi. Biasanya kan kalau kelas rendah uh, memang semuanya agak sulit ya. oke, kalau secara keseluruhan pembelajaran itu mungkin ya saya pernah di P4 TK Matematika itu dulu pernah dikasih saran kayak gitulah ya. Iya. Itu sama Pak Marsuti kalau nggak salah. Jadi dia sudah melakukan penelitian dan saya terapkan di dalam kelas sudah berapa tahun ya, jadi mending jadi mengubah urutan soal matematika kan problem solving ya, Iya kaitannya betul. sebenarnya masih berkaitan dengan literasi tadi itu. Kalau kita Iya. sudah membiasakan literasi, insya Allah Mm-mm. anak-anak sudah terbiasa dan tidak masalah dengan yang namanya soal Iya. cerita lagi ya. Betul betul. Nah, itu jadi ketika membelajarkan matematik, baik Mm-mm. pengurangan maupun penjumlahan dan yang lainnya, Iya. itu yang pertama jangan mengenalkan simbol dulu. Oh iya. Jadi biasanya kan melalui simbol dulu ya, yang misalnya langsung 3 ditambah 4 sama dengan Oh iya. berapa kayak gitu Iya ya. betul. Langsung itunya. Nah, kita balik soal cerita itu ditempatkan di awal. Oh gitu ya Mbak Umi. Mm. Iya. Soal cerita itu kita belajarkan di awal, justru bukan biasanya kan terakhir kalau dalam urutan itu biasanya. Iya Dalam betul. urutan buku itu kan terakhir soal cerita. Itu Iya. ditempatkan di awal. Mm. Jadi ketika mereka mendapat soal yang sudah berupa simbol, bukan berupa Uh-uh. soal cerita, itu mereka Iya. sudah nggak perlu dijelaskan lagi. Sebab Oh iya ketika iya. kita menjelaskan soal cerita dari Mm-mm. kan sudah terbiasa lah kayak gitu, sudah tahu bahwa yang namanya misalnya membeli lagi atau Iya. diberikan kepada kayak gitu, Iya, itu kan mereka betul. sudah tahu bahwa membeli lagi artinya Ditambah menambah berarti ya. kan tambah kayak Mm-mm. gitu. Dan menekankan kata-kata yang misalnya mencirikan penjumlahan, Mm-mm. kemudian kata-kata yang mencirikan pengurangan kayak gitu, itu Iya. harus ditekankan. Mm-mm. Itu insya Allah secara otomatis ketika dikasih soal yang langsung apa Mm-mm. namanya ya, lambang bilangan kayak gitu, itu Iya. sudah nggak masalah lagi. Iya. Dan juga tidak lupa ketika menggunakan soal cerita itu kita gunakan Iya. alat peraga, atau kan kalau di dalam matematik ada tahapannya ya, dari Iya. benda-benda konkret dulu, Iya, kita betul. pakai benda konkret, kemudian kita pakai simbol Iya. benda konkret, kemudian baru lambang-lambang bilangan seperti itu. Jadi mungkin konsepnya juga Oh iya, betul yang betul. diajarkan, Mm-mm. urutannya juga sesuai dari yang Mm-mm. nyata dulu, kemudian Mm-mm. semi nyata, Iya. kemudian semi nyata kan bisa melalui yang bukan
ya imitasi lah, katakan kayak gitulah. Ya nggak harus dengan benda nyata. Kalau benda nyata misalnya ngitung pakai buah atau pakai permen itu kan Iya, benda betul. nyata. Pakai Kalau congklak yang gitu ya, Mbak. kalau yang semi nyata kan mungkin bisa pakai apa namanya media misalnya garis-garis dan sebagainya, Iya. itu kan semi nyata. Kayak cheating kayak gitu tapi Iya. pakai digambar kayak gitu, pakai Iya. media gambar kan bisa. Uh-uh. Kemudian baru simbol-simbol kayak gitu. Insya Allah anak menjadi lebih paham. Seperti yang kemarin, bahkan seperti yang kemarin kita lakukan. Kita kemarin berangkat enggak ya? Enggak, Mbak. Kan kemarin pas jadwal Zoom ini. Oke, iya. Ini yang sedang kita lakukan di Tanoto Iya. modul 3 itu numerasi berkaitan dengan soal cerita. Nanti di topik 6 itu soal cerita dan di topik 5 soal penjumlahan dan pengurangan, bagaimana caranya kita membelajarkan agar anak itu senang, termotivasi terhadap matematik. Gitu. Iya. Insya Allah besok tambah ilmunya lagi, Bu Ita. Iya, berarti ini saya dapat bocoran ini ya langsung dari Mbak Umi untuk pengurangan dan penjumlahan kelas rendah ini ya. Berarti memang harus terkonsep dari awal sampai akhir, itu pengenalan dulu yang konkret, semi, seperti itu ya Mbak. Oh iya, betul. Iya, terima kasih Mbak, ini menambah ilmu sekali. Berarti ini saya harusnya tidak sabar untuk menunggu ke modul berikutnya, ke topik berikutnya ya Mbak. Ke topik berikutnya, iya. Betul Iya, sekali. Iya, tapi agak jauh apa ya Mbak, topik selanjutnya itu di jeruk legi. Iya, di jeruk legi gantian sih. Oh iya. Biar adil, yang jeruk legi kan jadi nggak jauh terus. Kemarin kan sudah di kesugihan. Iya, betul. Oke, terima kasih sekali. Ini Mbak Umi langsung dapat bocoran dari topik selanjutnya ini untuk kelas rendah pengurangan dan penjumlahan. Nah, selanjutnya kita menuju ke pertanyaan yang terakhir. Nah, ini juga merupakan masalah terbesar dari guru karena ini termasuk masalah nyaman ya, Mbak. Iya. Iya, jadi pertanyaannya yaitu bagaimana cara agar guru tidak selalu menggunakan metode ceramah pada saat mengajar. Karena ini nyaman sekali, Mbak. Iya, jadi itu. bagaimana tips dan triknya gitu. Kalau pertanyaan yang keempat ini sebenarnya kembali lagi ke yang pertama, karena lagi-lagi kita akan mengurangi metode ceramah kita atau berceramah kita ketika kita sudah membuat rancangan pembelajaran dengan baik. Maka RPP kita sudah baik, kita merancang pembelajaran yang akan kita lakukan itu sehari sebelumnya, insya Allah ceramahnya pasti berkurang karena ceramahnya paling untuk memfasilitasi saja. Ayo sekarang kita apa? Guru tidak perlu lagi ceramah ini itu gitu, enggak, karena sudah terkonsep. Kita banyak ceramah kadang-kadang karena memang belum terkonsep, belum ada di RPP kita belum baik lah kayak gitu. Itu akhirnya ya jalan yang paling tengah, yang paling akhir adalah ceramah. Seperti itu. Iya. Itu mungkin kalau dari saya. Ya, jadi untuk mengurangi ceramah ya kita harus memang menyiapkan, sebagai guru harus mempersiapkan sejak dini pembelajaran yang akan kita lakukan sehingga tidak selalu ceramah. Memang ceramah itu bukan tidak boleh ya Bu Ita, tidak boleh sama sekali. Ada materi-materi yang memang membutuhkan ceramah lebih banyak daripada yang lain kayak gitu. Ya lagi-lagi sesuai dengan porsinya. Iya, betul. Berarti memang harus dari gurunya sendiri mengkonsep metode pembelajaran sehari sebelumnya ya, Mbak? Betul. Paling tidak sehari sebelumnya itu sudah harus dikonsep.
Besok Iya. mau apa saja kayak gitu. Iya, jadi ibarat kita mau kemana itu udah tahu ya. Oh, besok aku mau ke Purwokerto nih, mau makan di sini, mau ini gitu ya, Mbak. Iya, Iya, betul. Seperti iya. itu Bu Ita. Iya, berarti memang guru itu harus mengkonsep kegiatan menggunakan media atau menggunakan apa itu satu hari sebelumnya. Jadi setelah kita terjun hari itu untuk mengajar, jadi kita tahu arahnya gitu ya. Betul. Iya. Jadi insya Allah tepat tepat guna kayak gitu terhadap siswa Oh juga iya. enggak geram yang kalau kita belum siap kan yang mau disampaikan jadi ya maunya A harusnya yang dimaksud di dalam kurikulum atau di dalam apa Iya. materi yang akan kita sampaikan A kita jadi Mm-mm. mambrah-mambrah kemana-mana B C D E diceritakan karena nggak ada konsep yang jelas nggak ada urutan Iya. pembelajaran yang jelas. Iya, iya, betul, betul, betul. Berarti ini memang bagus sekali ya konsepnya. Jadi memang guru harus setiap mau mengajar itu harus mengkonsep dulu gitu ya, biar Iya, pembelajarannya bagus. betul. Nggak cuma ceramah dengan LKS yang seperti sekarang-sekarang ini sering dilakukan. Iya, Iya, terima kasih betul. sekali ini Mbak Umi tips dan triknya sangat membantu saya untuk Sama-sama Bu menyelesaikan Ita. soal-soal wawancara ini. Terima kasih Mbak Umi. Semoga Sama-sama sehat Bu selalu. Ita. Amin. Semoga besok bisa bertemu di pertemuan di Jeruk Legi. Semoga jadwalnya tidak Amin. bertabrakan lagi. Makan lagi. Amin. Iya, terima kasih Mbak Umi. Sama-sama saya juga terima kasih Bu Ita Iya, sudah diberi kesempatan diwawancarai iya, sama Bu Ita. Terima kasih sekali. iya Mbak Umi, sama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Mbak Umi sehat selalu. Waalaikumsalam. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Amin. Makasih Mbak Umi. Saya stop ya Terima Mbak. kasih. Ya, oke.